Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga. Sekarang pas saya syuting, ini udah masuk bulan Juli, berarti nggak kerasa semakin deket ke Dakar 2026. Dan sampai sekarang, mungkin teman-teman juga pada penasaran ya, kira-kira yang akan nge-support ikut saya untuk berangkat ke kejuaraan dunia rally Dakar ini siapa sih? Nah, ini di belakang kita, ini udah ada sebuah Lexus LX 570 yang ada logo Gani AI. Dan ini yang akan kita bahas hari ini, karena Gani AI ini yang akan menjadi salah satu sponsor saya untuk ke Dakar 2026. Tapi Gani AI ini apa dan kurang lebih apa yang bisa dilakukannya? Langsung aja ya, kita ngobrol dengan salah satu foundernya. Halo, selamat pagi Om Bintang. Halo Om Jeje. Sehat Om? Sehat. Wah, Alhamdulillah. Thank you Om, udah datang ke sini, udah diganggu paginya, becek-becek. Siang. Udah siang ya, bener. Udah siang ternyata, nggak berasa. Jadi Om Bintang nih sebagai salah satu founder ya dari Gani AI. Nah, kita nih sebenarnya nih pasti banyak yang juga belum tahu nih Om, Gani AI ini apa gitu. Mungkin kalau kita ngelihat belakangnya ada tulisan AI-nya, mungkin teman-teman kan juga nebak-nebaknya kayaknya nih berkaitan dengan artificial intelligence kayaknya nih. gitu ya? Iya, tapi gimana Om? Jadi sebenarnya Gani AI ini apa deh Om? Ini kan karena panas ya, gue juga males cerita terlalu teknis. Tapi intinya gini, pasti Om Jeje udah pernah lah main-main sama AI-an di komputer gitu kan. Nanya-nanya gitu. Dari mulai nanya apa, horoskop, atau nanya yang lucu-lucu gitu. Gani AI sebenarnya secara konsep kurang lebih seperti itu. Bedanya, Gani AI itu AI yang udah kita ajarin selama kurang lebih 1,5 tahun, 2 tahun. Ilmu-ilmu khusus hukum, pajak, dan juga accounting. Jadi susah-susah nih, yang berat-berat. Dan ilmu-ilmu tersebut nggak cuman di Indonesia doang. Jadi kita ajarin ilmu-ilmu yang susah itu 3 itu, banyak negara lain juga. Jadi negara-negara di ASEAN, Australia, Jepang, Timur Tengah, dan India sampai ke China. Jadi Gani ini punya kemampuan ya yang bisa dianggap pintar, tahu hukum, pajak, accounting berbagai negara, dan juga dilatih untuk menjadi AI yang sangat spesialis. Mungkin kalau tanya sama AI yang lain, pertanyaan yang sifatnya teknis, hukum, yang pajak, berkaitan legal misalnya, jawabannya oke, tapi kok kayak kerasa ada yang kurang gitu ya. Nah, dengan Gani kita coba untuk meningkatkan kemampuannya supaya jawabannya Gani ini kita nggak bisa jamin 100% benar. Dan tujuan kita bukan untuk mereplace profesional. Tapi setidaknya orang pada saat baca, ini ada dasarnya, saya bisa cek. Oh, ini jawabannya masuk akal, dijelasin. Peraturannya begini. Masalah kamu begini. Ini jawabannya. Gitu. Tapi selain tanya-tanyaan juga, Gani itu juga bisa disuruh untuk bikin dokumen. Dan review dokumen. Misalnya ada kayak surat-surat perjanjian, kontrak segala macam kayak gitu. Misalnya nih sederhana, kayak Om Jeje mau bikin bisnis baru sama teman. Kan pertanyaan yang paling awal, banyak tuh pertanyaan kan. Ini kita aturannya gimana, mau invest gimana, sahamnya gimana, itu aja udah bingung nanyanya gitu kan. Biasanya kalau nggak ke notaris, ke lawyer, itu juga datang ke 1, kedua, ketiga mungkin jawabannya beda-beda gitu. Nah, Gani itu bisa dengan konteks yang udah misalnya Om Jeje nanya-nanya, kita mau bikinnya gini, advice-nya seperti apa. Udah dapat terus tolong dong bikinin dokumennya, saya perlu apa aja. Nih perlu dokumen ini. Tolong bikinin dong semuanya, dibikinin dokumennya. Nah, itu salah satu contohnya. Misalnya Om Jeje saya kasih contoh misalnya beli barang gitu ya. Itu kan ada suka terms and conditions gitu. Om kan nggak tahu itu apa kan. Kita juga nggak pernah ada yang baca. Tapi sebenarnya itu ada efeknya loh ke kita banyak. Penasaran. Ini isinya apa sih? Efeknya buat gue apa? Nggak mungkin dong tanya lawyer. Kalaupun Om Jeje kenal sama gue juga kan lo nggak mungkin. Kayak nggak enak. Gue dikasih hanya sekedar buat nge-review itu aja gitu kan. Tapi lo kalau run itu pakai AI yang umum, mungkin jawabannya juga umum banget. Gitu. Coba pakai Gani, nanti dia akan kasih jawaban kayak lo nanya sama lawyer. Baru dilihatin satu-satu. Ternyata pasal itu nggak bagus buat lo karena bisa nimbulin efek begini, nimbulin efek begitu. Itulah yang kita coba ajarin Gani. Kebayang. Kalau saya lihat-lihat nih Om, banyak juga permasalahan berkaitan dengan misalnya di legal ya, yang mungkin terlalu
terlalu awam dan terlalu istilahnya sepele untuk wah masa gini aja sampai harus nanya langsung ke lawyer gitu. Kalau melalui apps gitu kita depan laptop kan enak, nggak ada rasa nggak enakan kan, karena kita ngomong dengan AI gitu kan. Dan saya lihat sebenarnya juga masih banyak ya hal-hal yang berkaitan dengan legal yang sebenarnya basic banget, kayak nanya misalnya, oh gue kalau mau bikin CV gimana sih, atau mau bikin PT gitu kan misalnya kan. Bahkan nanya apa itu PT, apa itu CV, bedanya apa, efeknya ke gue apa, paling bagus buat bisnis ini apa, itu kan hal yang sehari-hari. Nggak usah sejauh itu. Tadi Om JJ bilang benar, banyak istilah atau permasalahan hidup sehari-hari kita tuh yang bersinggungan dekat dengan yang namanya aturan. Bahkan momen sebelum lu diciptakan, sampai let's say 100 tahun atau lebih lah setelah lu meninggal, lu tuh selalu berurusan sama yang namanya 3 itu. Hukum, pajak, sama keuangan. Ya kan? Tapi itu kan 3 hal yang di sekolah nggak diajarin. Bahkan udah dewasa pun, itu ilmu yang sulit untuk diakses. Ya kan? Kayak Om bilang, mau nanya sesuatu yang sebenarnya basic dan menyangkut hak asasi Om sebagai manusia yang diatur oleh hukum, tapi mau nanya kemana? Iya, benar. Iya kan? Stigmanya adalah ke lawyer itu kalau udah nasi jadi bubur. Iya benar. Dan kadang-kadang itu udah terlalu telat. Tapi dilema juga, sebelumnya mau ke lawyer udah takut, nanti bayarannya mahal nggak ya? Perlu nggak sih? Kayak gitu-gitu. Perlu nggak sih? Iya. Dan kalau jumlah di Indonesia ya, lawyer sama populasi itu sangat timpang. Jadi supply-nya juga nggak banyak. Mau cari lawyer yang bisa ngerjain belum tentu ada. Iya sih. Ya, kalau di kota-kota besar mungkin iya, tapi kalau di daerah misalnya belum tentu ada. Belum tentu ada. Itu masih ada ketimpangan di situ. Itu yang kita mau coba solve. Gitu. Akses ke ilmu pengetahuan, akses ke ilmu pengetahuan, ke knowledge yang bisa, yang lebih kredibel. Dan juga akses ke bantuan untuk sederhana-sederhana, bikin kontrak, atau review atau segala macam. Tapi kita juga nggak sederhana juga. Gani ini bisa bikin kontrak yang sangat kompleks. Karena apa? Di-train oleh lawyer selama 1,5 tahun, 2 tahun. Jadi mungkin bisa dicoba, teman-teman bisa langsung aja cek Gani AI ke internet, kemudian subscribe, bisa gratis, nggak ditanya-tanya kartu kredit. Coba aja tanya, bikin perjanjian yang kompleks, keluar dan bandingin dengan LLM AI yang lain. Kelihatan bedanya bahwa ini memang sengaja diajarin untuk seperti itu. Nah, kayak gitu-gitu kan memudahkan orang untuk dapat ilmu pertama, dapat begini ya kalau perjanjian kerjasama mau bikin bisnis tuh begini. Jadi membuka cakrawala. Iya, benar sih. Benar, yang tadinya orang itu dia kalau misalnya nge-reach-nya langsung ke lawyer, aduh kayak masa gini aja ke lawyer. Belum lagi mikirin, aduh ini udah harus bayar gede untuk sesuatu yang sebenarnya nih hal-hal yang basic banget gitu. Dan kadang banyak misalnya gini, kayak lu sama RT mau bikin acara voli, mau ada yang sponsorin, tetangga kebetulan punya brand. Tapi dia minta perjanjian, bingung kan? Satu RT nggak ada yang ngerti cara bikin perjanjian kayak apa. Akhirnya Google ngasal-ngasal, ternyata salah. Kalau nggak ada apa-apa untung, kalau ada apa-apa ya percuma ada perjanjian, malah bisa jadi lebih parah. Malah jadi lebih parah bisa ya. Mau nanya lawyer juga malu-malu. Aduh kan? Iya, masa buat acara voli RT, RT gitu kan. Sponsornya yang juragan es teh. Iya. Di komplek gitu kan. Tapi nih Om ya, benar sih. Saya kan juga udah sempat nyobain kan pakai Gani AI nih teman-teman. Saya nyobain ya udah yang lebih nggak terlalu muatannya berat banget, tapi relate sama saya Om. Jadi kayak misalnya kemarin kaitannya sama Dakar ini, coba deh persyaratan semua yang dibutuhkan berkaitan dengan kirim mobil ke Saudi. Apa aja itu ya. Keluar tuh, lengkap tuh. Dan setelah nge-cross check dengan memang data yang udah saya punya gitu. Oh iya bener nih, bener. Tapi itu bukan masalah yang sederhana loh. Itu sebenarnya juga nggak juga ya. Iya kan? Karena Om JJ untuk dapat info itu harus tanya lawyer di sini buat ngirim barang. Harus tanya lawyer di sana buat terima barang. Harus tanya organizer soal syarat-syarat lainnya. Syarat-syaratnya, iya. Itu bisa nggak dalam waktu sejam? Nggak bisa. Seminggu aja belum tentu. Iya, benar-benar. Tapi dengan Gani, setidaknya dalam waktu kayak 5 menit nggak nyampe, udah dapat banyak nih. Langsung, iya. Bisa tanya juga, gue mesti ngomong ke siapa untuk kerjaan ini? Diarahin, untuk Indonesia datang ke sini. Untuk di Saudi ketemu sama kementeriannya ini. Iya. Ini
perjanjian sama organizer syaratnya begini. Gimana? Jadi Om pada saat masuk ke dalam suatu event ini nggak buta banget. Iya benar-benar. Jadi nggak kelihatan awamnya banget gitu. Nggak kelihatan awam. Terus Om bisa tahu, oke, ini bagian yang kayaknya kompleks nih. Oke, kita butuh support. Ya. Tapi pada saat mencari support juga nggak yang buta banget datang ke saya, Tang bantuin gue dong, gue mau rally di Saudi. Kita juga bingung, gue nggak pernah ngerjain rally di Saudi. Gitu. Iya sih. Ya, jadi untuk mendapatkan, kita sebutnya first mile. Jadi, first mile-nya 0 sampai 60-70%. Ntar tinggal sisanya memang harus dengan qualified profesional. Ya, nggak mungkin bisa kita first mile-nya ya. Ada ini ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi Om, kan tadi ceritain untuk ngaksesnya itu kan berarti masuk ke web nih. Itu berarti kita bisa dari desktop, laptop, dari HP, handphone, dari kulkas, kalau ada internet juga bisa. Kalau ada ya. Ada kulkas yang... Iya sih, bener. Ada sekarang ya kulkas yang ada internetnya. Iya, harusnya sponsor nih. Jadi kita ada yang free-nya dulu, sama ada yang subscribe-nya ya. Jadi subscription modelnya. Untuk awal semuanya free. Oke. Jadi kalau register, jadi cukup register tuh masukin email, data diri, atau pakai Google, account Google. Setelah register, kemudian semua user akan dapat 10 prompt gratis. Prompt tuh 10 kali interaksi dengan Gani. Interaksi. Dan itu nggak dibatasin apa aja. Mau nanya yang sederhana, mau cuman sapa Gani kayak Hai Gani gitu. Ya, sayang itu dihitung 1 gitu. Atau langsung bikinin saya perjanjian jual beli senjata nuklir dengan bisa aja gitu. Itu 10 gratis. Nanti setelah itu baru kalau mau lanjut ada opsi untuk membayar. Subscription-nya. Ada subscription-nya ya. Dia itu hitungannya bulanan apa langsung annual? Bisa bulanan, bisa annual. Kalau annual ada diskon tambahan. Kalau bulanan ya harga biasa gitu. Kalau WhatsApp saya ntar dapat diskon lagi. Ada tambahan lagi. WhatsApp Om JJ dapat diskon lagi. Kan ada ini Om ya, ada promo code-nya ya. Boleh nanti bisa di setup sama Gani mungkin AI nih. Di ininya di bawahnya ditulis promo code, dapat diskon. Dapat diskon lagi. Dan tanpa basa-basi, saya pun langsung memberikan challenge ke Om Bintang untuk menjawab semua pertanyaan saya melalui Gani AI, tapi sambil saya ajak off-road dengan mobil Lexus Monster ini. Oke teman-teman, jadi kita akan ajak Om Bintang untuk nyobain muter off-road sambil mengerjakan semua itu melalui Gani AI ya. Dan mobilnya ini kita lihat dulu. Seperti apa nih mobil spesial si Lexus LX 570 ini. Oke Om, jadi pengalaman pertama off-road ya? Pengalaman pertama. Ini belum mulai udah ajrut-ajrutan. Ya. Om, kita sambil nyalain stopwatch-nya aja ya, jadi kita tahu berapa lama sih. Jadi gitu Om, kurang lebih ceritanya nih saya mau bikin bengkel nih Om. Mau bikin bengkel, ada partnernya dengan orang Indonesia juga. Nah kira-kira apa aja tuh yang harus diinin dari awal tuh? Nih sekalian mau ngasih lihat juga nih tampilannya Gani itu kayak apa. Jadi Gani itu tampilannya sederhana. Setelah kita chat base. Nah, jadi kita Om lo nyetir aja, nggak usah lihat gue jadi takut. Aman. Lo lihat kesini gue jadi deg-degan sendiri. Ya ini by the way gue goyang-goyang nih ya. Chat base, dan itu yang tadi elemen natural language-nya itu adalah lu ngomong aja sama Gani kayak lo lagi tanya. Nah nanti dia akan jawab sesuai dengan apa yang output yang paling bagus. Ada 3 output yang atau 4 lah ya paling standar. Yang pertama dia akan jawab pertanyaan lo secara dari sisi kayak jawaban lawyer gitu ya. Kayak jawaban memo hukum gitu. Terus kedua dia bikin dokumen tadi sama review. Nah ini sekarang gue jadi tukang tiknya lu nih ya. Lu ngomong apa, gue tulis. Nanti kita lihat Gani jawabnya seperti apa. Kita lanjutin dari situ aja. Gitu ya. Saya gue pengen bikin bengkel nih. Kira-kira harus mulai dari mana? Ini sambil saya lewatin trek-trek berlumpur gini. Ini karena kita multi jurisdiksi, jadi banyak negara dan banyak bahasa. Gue tambahin sedikit ya. Gue bilang ini boleh. Hukum Indonesia di Indonesia, bahasa Indo gitu ya. Nah
Kita sambil ini masih tunggu. Pemanasan. Oh, ini belum jalan ya. Oke. Belum. Masih pemanasan. Nah, ini Gani lagi mikir. Ini memang mungkin internetnya kita karena sambil jalan ya masuk ini. Benar. Harapannya harusnya Gani akan keluar dengan jawaban yang sangat structured. Jadi akan kasih tahu latar belakang dari pertanyaan lo tuh apa. Kemudian ngasih, wah. Tapi sambil miring-miring nih. Kasih. Ya, coba gue cek. Gue sambil cek internetnya aja mati nih. Nah, nih dia udah keluar. Oh, udah keluar ya. Latar belakang, kemudian dia akan kasih dasar hukumnya. Nah, dasar hukum ini penting-penting nggak? Kalau lu mau cek, silahkan. Lu sebagai profesional mau cek atau ini sebenarnya hanya untuk menjadi tambahan sebagai lu dasar untuk yakin kalau Gani ini sebenarnya Tapi dikasih heboh. Heboh. Gani tuh ngejawabnya pakai regulasi loh. Pakai regulasi. Jadi ada dasarnya. Jadi Gani tuh nggak cuma asal sebut. Kayak naik kora-kora guys. Keganggu konsentrasinya ya. Ini benar baru pemanasannya nih. Nah, jadi kita bisa lihat nih, Gani tuh ngasih dasar hukumnya apa aja sih regulasinya. Dan ini ada regulasi yang tahun 2023, 2012, 2017. Kalau profesional bisa cek nih bener atau enggak. Tapi tujuannya ini adalah untuk memastikan bahwa jawabannya Gani itu didasarkan sama regulasi. Dan hanya jawaban yang berhubungan sama regulasi. Kalau misalnya tanya ke AI yang lain, mungkin kalau tanya gue mau bikin bengkel, gimana caranya kayak tadi kan? Mungkin jawabannya, pastiin lo tahu cara jadi mekanik. Pastiin lo punya financial planning yang bagus. Wah. Pastiin lu jadi lu punya lokasi yang bagus. Ini dia nggak gitu jawabannya. Jawabannya langsung spesifik. Ada latar belakang, dasar hukum, kemudian penjelasannya berdasarkan dasar hukumnya apa, dan ada summary-nya. Dan kemudian kalau lu mau cek lagi, ada bagian namanya click all citations. Di sini akan kasih tampil semua regulasi yang kita pakai untuk dasarnya jawaban si Gani ini. Jadi lo bisa cek, Gani nyebut regulasi nomor Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Ada di sini. Kita cek Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Keluar. Ya ini sorry internetnya agak lambat ya. Iya, maklum kita juga di bagian sini emang lebih ke arah sinyalnya susah kadang-kadang sini. Dia akan kasih lihat ini regulasinya nomor Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tuh ini gitu. Nah, ini yang kemudian dijadikan dasar untuk jawaban ini. Dan dia ngasih jawaban itu. Benar, dan lu bisa cek di sini. Jadi dia nggak asal ngasih jawaban tanpa ada dasar hukum yang diambil dari mananya gitu ya. Benar. Kita bisa akses juga ke dasarnya itu. Benar, dia bisa. Jadi lu agak sedikit lebih yakin lah. Mungkin teman-teman nih Om JJ yang nonton bisa cek juga nanti dengan pertanyaan yang sama. Kalau ditanya di AI yang lain, jawabannya kayak gimana sih? Kemungkinan besar jawabannya lebih general karena mereka memang didesain untuk menjawab secara general. Nggak spesifik dari sudut pandang hukum banget gitu. Kalaupun kita bilang jelasin ada hukum Indonesia, mungkin jawaban hukum Indonesia juga akan lebih general gitu ya. Bisa dibandingin sama ini. Anyway, balik ke pertanyaan Om JJ. Ini gua nggak tahu juga ya. Jadi gini Om JJ, dikasih tahu nih. Mau bikin bengkel, itu ada, lo harus tahu dulu namanya jenis dan kualifikasi bengkel. Ada 3 kualifikasi dan jenis, 1, 2, 3 sama 3 tipe ABC. Gue juga baru denger nih. Ini ada regulasinya PP nomor 55 tahun 2012, PP 55 2012. Itu tentang kendaraan. Ada pasal yang bilang bengkel umum terdiri atas bengkel kelas 1 tipe ABC, bengkel 2 tipe ABC, bengkel 3 tipe ABC. Lo tau nggak bedanya apa? Nggak tahu. Nanti kita tanya juga deh. Itu maksudnya apa sih gitu kan? Terus lo harus bikin, ini by the way kita udah mulai nih muter-muter. Kita harus dapat persyaratan administratif. Terus ada sertifikasi bengkel umum. Terus ada perizinan berusaha. Perizinan berusahanya ini namanya NIB ya, namanya nomor induk berusaha. Itu yang keluarin dari online namanya OSS, disebutin di sini OSS. Terus ada standar kesehatan banyak nih. Wah, bunyi pusing kan lo? Tapi setidaknya lo tahu. Nah, setelah lo tahu nih, gila ternyata bikin bengkel tuh gue nggak bisa sembarangan cuman punya lapak sekedar habis itu buka gitu ya. Kalau kita mau emang proper ya. Ya kan? Kan JJ Logi brand besar. Ya kan? Kalau bengkel doang ya udah bisa, tapi kan ada reputasi lu nggak mau ngelanggar hukum. Iya sih.
pusing nih. Oke, dikasih summary. Ini langkah-langkah kunci untuk mendirikan bengkel. Ada lo harus tentukan jenis dan klasifikasi. Habis gitu bisa klasifikasi. Benar, dokumen administrasinya juga ada banyak. Habis gitu sertifikasi dan lain-lain. Oke. Lo bingung nih. Tanya lagi. Oke. Gue sambil nulis ya. Gue angkat begini deh. Bedanya tipe 1. Sambil ngetik nih Om ya. Aduh, saya sambil ngetik. Gue sampai ini nih, gue sampai kepencet nih. Ya, kita bikin thread baru aja. Oke. Bedanya bengkel tipe 1, 2, 3, A, B, C di Indonesia itu apa sih? Ini gue kasih pertanyaan yang beda thread, tapi jadi dia nggak ngelanjutin konteks, tapi gue nanya pertanyaan sangat random nih. Bedanya bengkel tipe 1, 2, 3 ABC di Indonesia tuh apa sih yang tadi kita tanya kan? Iya. Nah ini kita sambil nunggu jawaban, mungkin kita tanya lagi nih. Jadi saya gas juga. Benar. Nah, Gani tuh lo bisa tanya-tanya pertanyaan-pertanyaan yang nyambung atau beda-beda dalam satu thread. Dia yang bisa nentuin sendiri nanti. Jadi lo nggak usah pusing. Kita yang nggak usah pusing. Nggak usah pusing. Ya. Oke. Misalnya udah nih kita kan dapat deh perizinan. Nanti lo tinggal copy paste saja. Nanti ini kita akan copy paste nih, kirim ke lawyer Om Boni lah ya. Oke, misalnya Om Boni nih kirim. Boni kan lawyer yang ngerti mobil nih, ya kan? Kita cek sama dia bener atau enggak. Itu satu. Terus yang kedua, lo kan tadi bilang lo punya partner. Ya kan? Mungkin pertanyaan, oke seru banget nih. Pertanyaan berikutnya adalah, mungkin lo mau tahu kali ya, lo sama partner lo itu kalau izin udah dapet, ini bentuknya enaknya gimana nih? Bentuknya PT atau ya kan? Biasanya bengkel tuh apa sih? Katanya bentuknya kerjasama gue sama partner gue. Tolong lagi. Gimana? Gue bikin yang di sini aja nih, di bengkel sini ya. Siap ngetik, saya juga siap ngegas. Let's go. Bentuknya kerjasama gue sama partner gue untuk bikin usaha bengkel itu gimana sih? Enaknya bikin apa? PT, apa CV, apa yayasan, apa gimana deh. Jadi ini kalau misalnya teman-teman lu lagi pada off-road, abis gitu ada pertanyaan nih, tiba-tiba bingung mau nanya soal internetnya mati nih. Gini lah, kita live demo nih. Dan di sini sinyalnya susah. Jadi ada faktor X tambahannya. Lagi di tempat demo, di tempat track, tiba-tiba kepikiran, gue mau bikin bengkel gimana? Ternyata bisa juga buka laptop sambil kita ajrut-ajrutan kayak gini. Sambil off-road, sambil diskusi hukum. Ya. Abis ini kita lanjut drafting nih. Tadi kita tanya bentuknya kerjasama gue sama partner gue untuk bikin usaha bengkel tuh gimana sih? Enaknya bikin apa? PT, CV, yayasan apa gimana deh? Kasih dasar hukum. Nah ini gue jawab pertanyaannya juga ngaco banget kan? Nggak jelas gitu ya. Tapi nanti outputnya Gani itu akan dengan bentuk yang sama. Dia kasih background lagi, tapi dia kemudian kasih dasar hukum lagi. Dasar hukumnya, ini ada loh undang-undang PT. Undang-undang PT. Ada lagi istilahnya KUHD, kita undang-undang hukum dagang. Ini kayak legal 101 ya, sambil belajar ya. Ada yayasan, ada koperasi, dikasih dasar hukum. Tadi pertanyaan kita kan enaknya yang kayak gimana? Nah, dijawab nih berdasarkan latar belakang usaha bengkel. Ini analisis mendalam opsi-opsi yang badan usaha yang dapat dipertimbangkan. Dia kasih tahu PT, ini ada bentuk PT. Nah, dia kasih opsi juga. PT itu yang paling baik. Yang paling baik nih gitu. Tapi kita nanya juga kan CV. Nah, dijelasin. CV nih 1, 2, 3 apa bedanya? CV bisa jadi pilihan baik jika skala usahanya masih menengah dan ingin memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan. Karena secara administratif lebih sederhana. Yayasan, tadi kan kita nanya yayasan kan? Yayasan dia bilang bertujuan untuk mencari keuntungan, yayasan nggak sesuai. Karena yayasan itu memiliki tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak berorientasi pada keuntungan. Bukan ya, nggak cocok ya. Nggak cocok. Ini pertanyaan-pertanyaan kayak gini, lu tanya gue sebelum ada Gani, gue charge lu. Itu ya kan? Dia ya, makanya itu jadi satu hal juga yang bisa
jadi benefit buat orang kalau nyobain Gani jadi AI belajar kan. Oke, jadi opsinya coba lihat koperasi bisa nggak? Koperasi kekeluargaan bertujuan untuk mensejahterakan anggota. Koperasi itu bisa menjalankan usaha termasuk bengkel, tapi bentuk ini lebih cocok jika berencana untuk melibatkan banyak anggota dan fokus pada kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Jadi maksudnya apa sih? Dia kasih summary. Kalau menginginkan perlindungan aset pribadi yang lebih kuat dan berencana untuk mengembangkan usaha dalam skala besar, PT mungkin jadi pilihan yang lebih baik. Tapi ingat, PT perlu modal, ada modal dasar minimal dan lain-lain, prinsip yang kompleks. Ini sebenarnya regulasi terbaru ada PT yang lebih kecil dan regulasi modal minimal yang nggak harus 50 juta ya. 50 juta, cuman mungkin ini sedikit teknologi ini kita jelasin teknologi kita. Gani itu kita train sendiri dengan regulasi yang kita upload sendiri. Dan memang kita belum upload sampai tahun terbaru. Jadi kita menggunakan training dataset kita sendiri. Belum diupdate, jadi masih pakai yang lama. Wah, saya jadi belajar banyak nih tentang hukum. Nah, berikutnya saya minta disiapkan akta pendirian untuk bengkel yang ceritanya akan saya dirikan ini. Nah, di sini salah satu kehebatannya Gani adalah dia nggak akan ngarang-ngarang hal-hal yang dia nggak tahu sebisa mungkin. Contohnya, mungkin di AI yang lain kalau misalnya lo nggak kasih tahu nih, dia akan sebut-sebut sendiri nih tanggalnya berapa, nama pendirinya satu siapa, nama pendiri gitu dua, improv. Dan itu satu hal yang lazim di dunia per-AI itu namanya halusinasi. Halusinasi itu benar. Jadi AI itu bisa halusinasi. Dia bisa menciptakan suatu informasi tanpa ada dasarnya. Itu satu hal yang sangat wajar dan itu lumayan sulit untuk dijaga supaya nggak kejadian. Kalau di sini kita lihat, kita cuma kasih tahu nama PT, dia sebut PT Offroad Bersama Indonesia. Tapi kita nggak kasih tahu kotanya di mana kan? Dikosongin sama dia, kota dikasih bracket. Jadi nggak dia improv dia gitu nggak improv. Ya. Jangan khawatir, pas selesai nanti Gani akan kasih list. Ini informasi apa aja yang lo harus isi dari draft ini. Jadi dikasih. Kalau kita lihat nih masih jalan, panjang nih. Dan memang akta pendirian itu lumayan dokumen yang lumayan panjang lah, gitu ya. Kita lihat nih. Ini sambil dia jalan, kita balik aja lagi ke soal pajak tadi, pertanyaan soal pajak. Pajaknya apa sih? Langsung aja deh. Pertama, lu ada kewajiban pembukuan. Lu ada yang wajib namanya pajak penghasilan badan. 22% untuk 2021, 20% mulai tahun pajak 2020. Ini apa sih PPh badan? Didasarkan penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang dikenakan. Anyway, gue udah tahu ada yang namanya barang namanya PPh badan. Terus gue nanya tadi, kalau dividen tuh ada apa sih? Dividen juga ada pajaknya. Pajaknya tuh 10%, istilahnya PPh final. Ada PPN tuh 10%, tapi kemungkinan besar menjadi PKP. PKP itu harus pengusaha kena pajak, wajib memungut, menyetor, melaporkan PPN. Ada insentif pajak dan segala macam. Ini memang jawabannya teknis banget ya. Tapi setidaknya lu udah dapet kayak gambaran awal yang lebih clear, yang lu bisa copy, lo buat ke dalam dokumen misalnya. Lo paste. Bentuknya seperti ini, lu forward ke orang pajak lu, ke konsultan pajak lu, atau pakai partner connect. Dia baca ini juga lebih seneng dibanding dia dapat forwardan dari AI lain. Apa sih nggak jelas? Gitu. Ini ngasih dasar hukum, ngasih sebutannya apa, termnya dipakai sebisa mungkin benar dan sebagainya dan lain sebagainya. Kita balik lagi ke anggaran dasar, akta pendirian. Dia masih ngerjain nih. Ya. Panjang juga. Kita tungguin aja dulu ya. Aduh nih tracknya makin lumayan. Untung belum sarapan. Dan salah satu kelebihan Gani dibanding LLM lain adalah seperti Om lihat, Gani punya kemampuan untuk bikin dokumen dengan output yang kompleks dan besar, panjang. Jadi LLM lain itu banyak yang didesain untuk dilimit outputnya. Banyak yang desain buat dilimit. Jadi kalau lu bikin perjanjian, dia nggak akan bikin perjanjian yang terlalu panjang. Dia nggak akan bikin perjanjian yang terlalu kompleks. Karena untuk menjaga computational power dia. Kalau di kita nggak, kita losin. Jadi seperti dilihat nih udah jalan sekitar berapa menit, 3 menit, 4 menit, dia masih jalan terus. Dan lu mungkin pernah pakai, coba aja di LLM lain. Mungkin udah berhenti nih. Udah berhenti. Dan lo mesti balik lagi nanya, lanjutin dong.
Mungkin sedikit gue ceritain tentang fitur security dan ininya juga ya, kerahasiaannya ya. Harusnya tadi gue sebut di awal nih, lupa. Mungkin ada concern, ada kekhawatiran. Kalau gue pakai Gani, lo bisa tahu dong masalah gue. Masalah hukum kan personal dan rahasia. Terus lo bisa pakai dong data-data gue ini sebagai training lo untuk ngajarin AI-nya. Gani nggak belajar dari chat tuh, jadi kita nggak bisa akses chat user. Kita nggak ada gunanya akses chat user karena kita ngajarin Gani pakai ilmu yang kita kasih sendiri, yaitu regulasi peraturan yang kita memang ngajarin sendiri. Iya. Dan Gani juga nggak nyimpen informasi lo, jadi informasi lo tuh diproses kemudian langsung dihapus. Langsung dihapus gitu ya. Bahasa sederhananya kita ada sertifikasi ISO 22701 itu tentang keamanan dan juga kerahasiaan data. Dan kita juga kerja bareng dengan namanya Amazon. Amazon ya. Tapi off-road lagi seru banget ya. Ini kayak hutan Amazon ya. Waduh, gila. Ini kalau nah, di hutan Amazon, kalau jadi hutan Amazon. Nah, Amazon ini yang memastikan bahwa belakang kita semuanya itu infrastrukturnya bagus lah. Udah kredibel banget ya. Udah kredibel dan kita jamin bahwa kita nggak akan belajar dari data lu. Jadi kalau lu pakai apapun di sini kita nggak akan tahu kecuali memang kita udah minta izin sama lu, gue perlu data lu untuk akses. Itu baru kita pakai. Jadi sebisa mungkin kita jaga kerahasiaan data yang ada di sini. Tapi best practice memang sebisa mungkin kalau ada kekhawatiran data pribadi bocor atau apa, gak usah masukin data pribadi. Gak usah masukinnya ya. Iya, karena tanpa data pribadi pun juga lu nggak masalah. Ya ini kalau kita lihat nih masih jalan nih. Ini lo kalau minta gua untuk bikin lumayan mahal nih. Oh gitu. Iya. Lu tanya aja lawyer. Tapi tetap lo nggak bisa gantiin lawyer ya. Ini tetap harus lo mendapatkan konfirmasi dari lawyer yang memang qualified. Iya. Masih jalan om? Masih jalan terus ya, dia masih ngebikin terus. Masih bikin terus. Sambil kita tunggu Gani kan. Gue mau video tapi takut internet gue mati. Waduh. Nah ini om, nih gue mau kasih lihat. Ini aktanya udah jadi pendiriannya gitu. Memang kayak gini formatnya masih kayak kurang rapih nih. Tapi biasanya kayak gini karena internet. Nah dia kasih tahu nih, ini yang lo harus buatin parameternya. Gitu apa aja. Kalau udah dapat mau diapain? Ini kita tinggal copy, habis gitu di paste. Jadilah ini semua ada di sini. Tinggal kemudian diisi detailnya seperti apa. Gitu. Nah ini teman-teman ntar bisa coba sendiri. Sambil saya upload yang seru lagi bagian itu. Terus video deh. Ini licin banget. Keren. Sampai diganggu ini, ke distract banget. Oke, ya intinya ini kita udah selesai, udah bisa kasih lihat. Sebenarnya teman-teman bisa tinggal coba aja. Mungkin sekalian gue kasih lihat cara masuknya gimana kali ya. Jadi kalau mau coba bisa ke gani.ai. Gani.ai, nggak perlu pakai .com apalagi gitu nggak ya, .ai ya. .ai. Habis gitu tinggal pilih aja yang ini. Experience Gani AI Now. Klik di sini, kemudian bisa pilih daftar sendiri atau pakai Google. Misalnya pilih pakai Google, misalnya pilih aja Google-nya. Kemudian dia langsung masuk. Nah, nanti akan dikasih tahu nih trial period. Trial periodnya itu 10 prompt. Jadi sampai trial period bebas aja mau pakai.
kalau kita udah habis itu mau lebih, wah kayaknya berasa nih ya ke apa namanya kelebihannya nolong banget kita pengen lanjut lagi, kita subscribe. Tapi sebenarnya kita kenapa kasih trial 10? Menurut kita kalau orang memang punya masalah yang lumayan butuh support tapi kurang support, harusnya dengan 10 prompt tadi sudah cukup. Kita udah bisa dapat sampai sejauh ini nih. Om dapat draft akta pendirian, dapat jawaban soal pajak, pendirian PT, itu nggak nyampe 10 prompt. Nanya soal izin bengkel 1, nanya soal bentuk PT 2, nanya soal harus ngapain 3, bikin draft akta pendirian 4, bikin draft perjanjian 5. Dengan masih ada sisa 5 lagi. Iya sih, bener sih. Hitungannya itu 10 tuh udah ini banget ya Om ya. Udah banyak. Apa namanya, ya lebih dari cukup untuk kita mau bikin sebuah PT bengkel itu misalnya tadi ya. Bener, dan bayangin Om dengan waktu tadi kita kurang lebih berapa? 20 menit, 15-20 menit ya. 5 prompt, Om udah dapat ilmu yang luar biasa. Iya sih, bener banget Om. Ketemu sama notaris, ketemu sama lawyer, udah nggak nol banget kan? Udah bisa cerita. Ini kita tipe yang mana nih? Udah kelihatan kayak udah mama, padahal kita juga terbantukan dari Gani AI. Misalnya lihat di anggaran dasar bilang ini ada dewan komisaris, ada dewan direksi, ini kira-kira rapat direksi, ini kira-kira yang mana nih gitu. Udah lebih ada ilmunya lah sih, gitu. Benar. Yang sekali lagi gue mau sampaikan, tapi ini bukan sama sekali untuk menggantikan peran profesional ya. Karena ini bukan legal advice sama sekali. Yang cuman bisa kasih legal advice itu adalah lawyer yang disumpah. Gani nggak akan pernah bisa disumpah. Jadi Gani ini kayak lu Google, tapi Google yang lebih lebih spesifik ke arah legal. Benar. Kalau Google doang kan banyak jawabannya, lu mesti baca-baca lagi, lu mesti ini. Kalau udah langsung Gani yang pikirin aja buat lu. Tinggal kewajiban lu berikutnya adalah untuk memverifikasi. Verifikasi apakah lewat Gani bisa tadi atau sendiri. Tinggal tadi kan kita lihat, tinggal di copy, paste, kirim. Gitu. Wah, praktis banget. Oke. Wah. Gila, gimana, seru Om? Tadi kan lu bilang lu belum pernah lihat akta, jadi pengalaman pertama lu lihat akta kan? Iya. Gak ada apa-apanya sama pengalaman gue tadi ngeliat-liat mobil masuk segini di lumpur lompat-lompat, tapi keren sih. Jatuhnya impas lah Om. Gak impas sih. Karena dari sisi saya juga banyak belajar jadinya Om. Tapi dari sisi keseruan nggak ada bandingannya sih. Tapi keren sih nih, keren. Thank you banget nih Om, udah diajak jalan-jalan kita. Sama-sama, saya yang lebih thank you juga Om, karena saya jadi banyak juga, nggak cuma bisa belajar tentang legal, kaitannya kayak tadi kita persiapan buat bikin PT segala macem. Tapi cerita sedikit Om, sebenarnya saya sebelumnya juga abis udah tahu Gani AI ini, saya juga udah banyak di rumah nyobain kayak misalnya prompting sesuatu yang bisa manfaatnya untuk keperluan saya ke Dakar nih Om. Atau keperluan saya lain-lain yang terkait dengan konten, dengan otomotif itu udah emang saya rasain sendiri sih. Jadi sebenarnya saya nyoba Om buat bikin sekarang lebih ke mau ngerjain aja, ngasih challenge sambil off-road di sini. Gitu. Dan ini kita nunjukin juga kalau dalam keadaan yang lumayan absurd dan mungkin nggak terjadi di dunia nyata, lagi off-road sama Om JJ terus nanya-nanya soal PT, pajak, bikin anggaran dasar. Tapi ternyata bisa juga kita gitu. Dan kita semua bisa kerjain itu semua dalam kurang dari 10 prompt. Iya benar. Ya kan? Nggak nyampe 10 prompt. Nggak nyampe 10 prompt, dapat advice tentang izin-izin bengkel. Gue juga jadi belajar tuh tadi ada berbagai macam bengkel kan. Jenis-jenisnya tadi ya. Jadi sama-sama tahu ya. Sama-sama tahu. Jadi bisa so tahu dikit kan kalau ketemu lu mau yang mana gitu. Tipe A, tipe B. Gitu. Jadi kayak tadi kita kenapa buka 10 prompt dan orang pengen nanya, oh sedikit 10 prompt. Tapi Gani tuh saking bagusnya 10 prompt kadang udah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Benar sih, lebih dari cukup. Oke. Wah, luar biasa banget sih Om. Dari saya sih sebenarnya looking forward banget nanti kita bisa spend time bareng lagi, entah kita mau create sesuatu, exercise sesuatu, atau experience apapun itu juga Om. Yang pasti buat sekarang sebagai step awal buat introduction juga ke teman-teman tentang Gani AI ini, menurut saya sih teman-teman pasti bisa udah dapet
gambaran utamanya nih, ya, kayak gimana? Mungkin yang lebih penting bikin teman-teman jadi penasaran. Iya. Saya jadi mau coba. Ya, kalau ada kan selalu ada tuh kalau makan di rumah makan. Kalau suka ceritakan kawan. Iya. Kalau nggak suka cerita Om JJ. Oh iya benar, kurang lebih kayak gitu. Iya, setuju. Om JJ kok begini. Jadi tinggal kayak itu dia, cobain dulu aja dan nanti buat ngaksesnya Android, mau iOS, ya, tapi Windows. kita bukan app ya. Jadi kita dari web. Jadi lewat website aja. Lewat website. Jadi lebih fleksibel. Nggak usah download, nggak usah, pokoknya nggak usah download lah. Jadi lewat web, kemudian bisa handphone, bisa di laptop gitu. Ya mungkin terakhir Om, ini dari kita juga ini kan namanya juga teknologi baru ya. Jadi pasti nggak perfect. Cuman kita di sini mencoba melakukan sesuatu yang lumayan berat dan sangat teknis. Jadi tim kita bekerja keras untuk memperbaiki ini setiap hari. Jadi kalau ada masukan, kritik, saran, kita sangat welcome sekali. Welcome karena itu jadi bagian dari pembelajaran kita gitu. Ujungnya adalah apa? Membawa nama baik merah putih. Karena ini juga ini local pride ya, dibuat belum pride tapi local product. Mudah-mudahan jadi pride. Tenang, harus optimis. Harus optimis. Mungkin suatu hari jadi local pride. Kalau sekarang lokal doang. Kita sama-sama lokal dan OTW ke pride. Amin. Yang penting Om local pride, kita lokal dulu aja. Paling jago merendahnya. Om, tapi sekali lagi terima kasih sama-sama. Om Bintang. Terima kasih sukses banyak. Sukses selalu buat Gani AI. Sukses di Dakar. Kita ketemu di Padang Pasir. Ikut ya? Ikut dong. Siap. Thank you teman-teman yang udah nonton. Semoga bisa menghibur, berkenan, dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Yang pasti jangan lupa untuk kalian terus ikutin perkembangan perjalanan menuju ke Rally Dakar 2026 bersama juga dengan Gani AI. See you. Thank you.